Jadi gini ya, kalau bagaimana keseharian dulu sikap yang bisa kita tangkap sebagai orang luar itu sangat kuat sekali dari sisi kemandirian, dari sisi kejujuran, dari sisi kesederhanaan. Ini sangat kentara sekali. Kalau boleh menyimpulkan, menurut saya bahwa sebagai komunitas dulu sikap ini menurut saya pribadi adalah komunitas paling jujur yang saya temui. Mungkin di banyak tempat itu pribadi-pribadi yang jujur itu banyak, masih ada, tapi sebagai komunitas itu menurut saya itu mencolok sekali. Kalau dari sisi itu. Artinya yang ditonjolkan sebenarnya sedulur sikap itu kejujuran dan apa adanya aja. Ya. Kemudian ini kan saya agak lebih mendalami. Kalau di film itu kan disebutkan bahwa masyarakat Samin itu agamanya agama Adam. Kalau menurut Bapak yang dia katakan sendiri memang begitu, agama Adam gitu ya. Tentang bagaimana agama Adam, kalau agama itu dibaca dari akhlaknya gitu, kalau bahasa kita akhlaknya dalam bersosialisasi bagus memang. Tetapi dari sisi aspek spiritualnya, bagaimana dia berhubungan dengan apa kita sebut Tuhannya atau kita sebut apa, saya tidak tahu, karena memang tidak cukup terbuka terhadap orang lain dalam aspek itu. Artinya mungkin bagi teman-teman sedulur sikap mungkin agama lebih ke tata kelakuan nanti. Kalau kita melihatnya lebih komprehensif gitu ya, ya memang itu yang terpenting itu bagaimana dulu sikap itu berinteraksi dengan orang lain, dengan alam, dengan yang terpenting memang itu. Maka muncul istilah-istilah sing ngakon, sing lakoni dan yang lain-lain, kan itu kaidah-kaidah yang dia pegang. Dan yang terkenal sebenarnya kan yang terkenal di luar kan adalah sedulur sikap menolak untuk tunduk ke pemerintah. Contohnya membayar pajak, itu contoh salah satunya. Nah, kalau sebenarnya bagaimana Mas? Makanya di situ saya pikir kita perlu melihat sedulur sikap dalam perspektif sejarah. Artinya melihat sedulur sikap di masa lalu dan sedulur sikap hari ini gitu. Di luar itu kita juga perlu memilah sedulur sikap sebagai sebuah gerakan atau sedulur sikap sebagai laku lahir batin. Maka kalau sedulur sikap dalam sejarahnya dan itu kita lihat dari sisi gerakannya, memang betul bahwa sedulur sikap itu melawan negara. Dalam hal ini kan negaranya
tentu saja pemerintahan kompeni saat itu gitu. Dan pasca kemerdekaan karena itu sudah nempel sehingga kesan-kesan itu mungkin sebagian ada gitu, sehingga menjadi absurd. Sebenarnya sekarang kayak apa itu kadang masih ada sisa-sisa itu. Tapi hari ini menurut saya sudah ada dinamika yang sangat bervariasi gitu. Makanya memang kita tidak bisa melihat sedulur sikap hanya dari satu komunitas. Kita membandingkan Mas Gun Retno di Pati dengan Mbah Pramugi di Sambong atau dengan di Balasio ataupun yang di Medan, tentu punya karakter masing-masing. Ada komunitas ini dekat dengan ini, komunitas ini dekat dengan ini, komunitas ini agak berbeda dengan, ya memang faktanya gitu. Kebetulan kan tahun kemarin saya ikut menyelenggarakan temu ageng sedulur sikap yang mengundang perwakilan dari beberapa kabupaten Indonesia ya. Ketika saya memulai untuk berkomunikasi dengan komunitas-komunitas itu, sebenarnya terbaca titik-titik mana yang antara satu komunitas dengan komunitas lain itu menurut saya masih masih sama gitu. Sementara varian-varian apa yang antara komunitas satu dan yang lainnya itu beda gitu. Ini ada beberapa ajarnya mereka menyerapnya bervariasi gitu. Ya, itu diakui oleh Mas Amri Widodo, salah satu dokter sikap yang sekarang di Australia itu, karena memang transformasi yang dilakukan itu adalah transformasi lisan, mau tidak mau mesti ada tafsir yang berbeda-beda antar orang yang wilayahnya beda maupun antar generasi yang waktunya beda. Berhubungan tadi dengan ekonomi Ya. Kan selain itu juga dalam film itu dipaparkan bahwa sedulur sikap agak santai nggak apa ya? Tidak apa-apa. Ya. Menghindari jual beli, Ya. lebih mengutamakan barter. Ya. Kalau sebenarnya seperti apa prinsip bagi mereka seperti itu? Saya pahamnya tidak membandingkan jual beli dan barter, tetapi satu pilihan yang dia tidak mau itu pedagang. Maka dia tidak mau kulaan untuk dijual lagi dan di situ ada untung, karena untung di situ ditafsiri sebagai merugikan orang lain. Ini kalau kulaan ya. Berarti ada hubungannya dengan kejujuran di awal tadi nih? Ada kejujuran dengan itu dan memang pilihan yang diambil memang itu gitu ya. Tentu kalau itu disandingkan dengan perspektif yang lain kan tentu beda gitu. Tetapi sedulur sikap kan mau menjual produk pertanian dia, produk peternakan dia gitu. Tapi dia juga mau beli alat yang dibutuhkan, membeli pakaian, membeli pupuk, membeli HP, masuk membeli alat-alat yang lebih canggih, sehingga dulu yang di Pati itu juga sudah bisa ngedit film dan segala macam gitu. Jadi sekarang sebenarnya sudah apa ya? Sudah mengikis nih prinsip seperti itu. Karena juga mungkin menyesuaikan kebutuhan zaman juga. Ya, saya pikir bagi siapapun itu tidak terhindarkan. Cuman sejauh mana
dialektika antara nilai-nilai yang diyakini dengan realitas ini tidak menggerus prinsip-prinsip dasar mereka sendiri. Dan kita sebagai orang luar mungkin harapannya kan begitu. Terus gini Pak, kalau orang awam, Ya, orang ya. ketika dengar kata samin, konotasinya daripada ke positif, kalau orang awam banyak ke negatif. Ya, ya. Terutama mengenai pengolahan kata. Ya, ya. Ketika ada orang awam berbicara mungkin agak jelek mengenai kalimat mereka disebut orang nyamin. Ya, ya, ya. Nah, ini apakah tata bahasa orang samin senegatif itu Iya, sampai iya, orang awam iya. menunjukkan nyamin dan lain-lain gitu. Ini kan sebenarnya kan tidak hanya samin atau sikap yang diperlakukan begitu, tapi budaya Jawa memang ada by design gitu, oleh tentunya gitu, untuk pencitraan negatif terhadap samin, maka yang dieksplorasi dari sisi itu dan ditafsiri secara negatif dan dikampanyekan secara masif, sehingga kalau hari ini masih ada persepsi negatif terhadap guru-guru sikap, ya saya pikir itu sisa dari doktrin yang sudah bertahun-tahun, puluhan sampai ratusan tahun yang, karena memang perkembangan sikap saat itu sangat dahsyat dan itu sangat mengkhawatirkan bagi pemerintahan ke depan ini. Kemudian sekarang ke pendidikan Pak. Dalam film itu kan dijelaskan bahwa samin tidak bersedia untuk mengikuti sekolah secara formal. Artinya dikhawatirkan bahwa dengan sekolah menjadi media penjajah untuk mendoktrin mereka agar tunduk ke Belanda. Nah, sebenarnya itu saya pikir ekspresi dari protektifnya guru sikap terhadap hal-hal yang dari luar dia sendiri, dan saya pikir itu pilihan yang strategis juga, karena kalau sangat terbuka banget dengan apa yang dari luar itu ya bisa berbahaya gitu bagi dia sendiri. Tapi hari ini saya pikir sudah banyak bergeser banget. Memang dalam perjalanan waktunya dulu seperti Mas Gun Retno itu kan, Mas Gun Retno, Mbak Gunarti itu kan sempat sekolah, kalau tidak salah sampai kelas 4 SD sudah bisa baca tulis. Kemudian datang peneliti dari Jepang, saya lupa namanya, dan dia membuat kesimpulan orang sikap tidak boleh sekolah. Maka Mas Gun dan Mbak Gunarti keluar dari sekolahannya. Artinya ajaran sikap ditafsiri orang luar, dan tafsir itu justru ada kasus yang dipakai oleh guru sikap sendiri. Maka berikutnya ketika yang ada di Pati itu Mas Amrik Sukolilo gitu, justru tidak sepakat dengan itu, bahwa pilihan sekolah atau tidak sekolah itu ya biar pilihannya dulu di sikap sendiri. Fungsi peneliti tidak untuk menggeser pemahaman dan tafsir dulu sikap sendiri terhadap ajarannya. Dan hari ini ya sangat bervariasi. Bagi yang tidak sekolah tetapi tidak melakukan upaya-upaya pendidikan terhadap generasinya, kan tentu saja itu tidak baik bagi mereka. Sehingga ada yang generasi sikap itu
sekolah, ada juga yang secara mandiri seperti yang di Pati itu membuat semacam sekolah sendiri gitu, punya kurikulum sendiri, punya menyesuaikan ajaran. Iya, ya, saya pikir itu bukti kemandirian mereka. Salah satunya menurut saya itu berani. Ya, seprotektif itu untuk menjaga kemurnian ajarannya mungkin kan nggak ada pengaruh dari luar. Kemudian monggo Pak di kemudian mengenai tata pernikahan. Jadi di Republiknya disebutkan bahwa kalau sedulur sikap itu tata cara pernikahan cukup simpel. Artinya ketika mempelai antara pria dan wanita sudah saling suka dan orang tua bersuka sudah dinyatakan seperti suami istri. Katanya seperti itu. Nah, sebenarnya seperti apa? Mungkin kita tidak bisa secara terburu-buru menyimpulkan itu simpel atau apa, tidak gitu. Tapi kita harus memahami agak lebih utuh gitu, bahwa di sedulur sikap itu yang utama adalah kejujuran. Dan parameternya tentu sebagian ada di masing-masing dia sendiri yang tahu gitu. Parameter yang lain mungkin ya tidak bisa mewakili sepenuhnya. Maka ketika seseorang anak muda itu sikap itu mengambil pilihan sikap sebagai keyakinan yang dia pegang, ya tentu saja dia tidak akan lepas dari kejujuran itu. Dan ketika seseorang itu menyatakan keinginannya untuk mencoba membangun kesepakatan antara seorang gadis dan seorang sejaka gitu, saya pikir di situ juga serius, nggak bakalan jadi komitmen gitu, nggak bakal berkhianat ya gitu. Dan semua tetap ada tembung ya, ada ketika akan istilahnya ngenger gitu ya, ada itu ya terhadap baik orang tuanya sendiri maupun orang yang akhirnya menjadi mertua, itu ya ada tembungnya. Kalau bahasa kita akad gitu, komitmen untuk disampaikan sejak awal. Dan berkhianat atas komitmennya itu satu hal yang sangat tidak baik bagi mereka, sehingga faktanya memang hampir tidak ada perceraian di sedulur sikap. Tapi kalau Bapak sendiri dari sudut pandang budayawan dan orang tua, lebih setuju menyebutnya sedulur sikap atau wong samin? Saya memilih bagaimana mereka pengen disebut, dan saya pikir mereka lebih suka dalam tanda kutip untuk disebut sikap ya. Kemudian sebenarnya kan setelah saya meneliti tentang samin, sebenarnya kan saya fokusnya ke film cuma karena filmnya film samin, saya pun dituntut untuk agak lebih tahu tentang historinya. Nah ternyata kalau mindset orang banyak yang tahu, orang banyak kan setahunya samin Suratentiko hanya satu orang. Tapi ternyata ada sebuah fakta bahwa samin itu sebenarnya 3 orang, termasuk Bangkrek dan samin yang di Sawah Lunto ternyata berbeda. Kalau jadi diri menyikapi hal itu, kalau sudah terkait dengan produk sejarah, saya pikir perlu kita tinjau ulang bahwa periodenya Mbah Anggrek dan Mbah Samin Suratentiko itu beda. Jadi Mbah Samin Suratentiko kan diasingkan tahun belasan ya, saya lupa 12 atau berapa. Sementara Mbah Anggrek itu tahun 45-an masih di sini.
karena masih sempat bertemu Bung Karno. Iya. Menurut peraturan Malaysia. Ya, termasuk masih sempat ikut perang di Surabaya gitu. Ya, memang itu orang yang berbeda. Maka saya tidak ngerti kalau ada orang yang mengatakan Mbah Samin Surosentiko itu lebih dari satu. Saya nggak ngerti itu, tapi kalau umpamanya tokoh Samin atau tokoh Sikep itu lebih dari satu atau banyak atau berapa itu mungkin. Kan Samin bukan sebatas ke personal orang, tapi lebih ke sebuah ajaran sih, bukan personal orang sampai satu orang. Ya. Gitu. Berbeda generasi. Makanya dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh ahli Belanda itu tahun berapa ya? Dalam 2 tahun aja sudah berkembangannya sudah sampai 5.000 orang juga. Dan itu saat itu kan penambahan jumlah penganut yang begitu cepat dan misi gerakannya seperti itu kan resisten banget bagi company. Sekarang menuju ke filmnya Pak. Kalau sebenarnya itu kan film tentang Blora, judulnya sudah lari dari Blora, Ya. mengangkat tentang Samin. Tapi ada sebuah realita, ternyata lokasi syutingnya ternyata setelah saya tanya-tanya ke rekan-rekan sedulur itu bukan di Blora. Dan bahkan aku nggak tahu di mana syutingnya. Nah, jadi kan sebagai budayawan menyikapi itu bahkan katanya sutradaranya pun nggak sowan ke Karawaci. Gitu. Sebagai umpamanya sutradara dan segala macam penulis naskah maupun pemainnya, kalau dia sebagai seniman budayawan tentu saja itu tidak etis ketika. Tapi hari ini atau film itu kan sudah agak lama Ya, juga 2007-2008. ya, jadi media sosial belum seramai kayak gini. Tapi ya itu tidak bisa dihindarkan ketika orang mengambil judul Lari dari Blora seakan-akan setting filmnya di Blora, tapi faktanya nggak ada yang bisa diperebutkan. Tapi setidaknya kalau saya nangkepnya cerita Lari dari Blora ini kan agak gandul dengan cerpennya Pak Pram gitu ya, cerita dari Blora. Jadi ketika ada 3 kosakata yang digabung dan yang belakang Blora, saya pikir ini orang sudah Lari dari Blora mesti akan teringat dengan cerita dari Blora. Terus gini